Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya yang tercurah kepada kita, yang nikmat itu kita meyakininya akan ditanya sebagaimana firman Allah ya dalam surat At-Tawatin, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya setiap nikmat-nikmat yang menghampiri kalian. Latus'alunna, benar-benar akan ditanya, akan disoal tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita senantiasa mengingatkan dalam setiap majelis umat Islam, diingatkan terus syukur nikmat. Bagaimana cara syukur nikmat itu? Ibnu Qayyim menyimpulkan dengan cara mengumpulkan 3 rukun. Rukun hati, rukun lisan, rukun arkan. Hati meyakini semua nikmat hanya datang dari Allah. Ya, enggak boleh ada keyakinan ada satu penggal kenikmatan dalam kehidupan kita datang dari selain Allah. Kufur kita. Rukun lisan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tahadus bin ni'mah wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahadus itu dengan lisan. Ya, maka bincangkan, ceritakan. Bukan pamer ya. Beda. Nanti udah beda pamer nikmat dengan bincang nikmat. Membincangkan nikmat itu masyru', diperintahkan Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat-nikmat Allah itu seringlah bincangkan. Rukun kedua, rukun ketiga, tasarrufun ni'mah lit-tha'ah. Mentasarrufkan nikmat, menggunakan nikmat, membelanjakan nikmat pemberian Allah untuk sarana taat, pakai anggota badan kita seluruhnya ini. Arkan itu anggota badan, tergantung nikmatnya apa. Sarana taat kepada Allah, bukan nikmat Allah berikan kepada kita untuk sarana maksiat. Nah, ini kufur, mengkufur nikmat dengan cara menggunakan nikmat Allah untuk menentang, memaksiati Allah. Yang kedua, setiap majelis orang beriman diingatkan untuk sholawat. Nah, kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pasti itu. Sejak zaman Nabi sampai zaman akhir, sampai terjadinya kiamat, selagi di situ orang-orang beriman kumpul-kumpul dikit, mesti 2 ini.
Muji Allah, salawat Rasul. Muji Allah, salawat Rasul. Muji Allah itu dengan ucapan alhamdulillah sebagai modal syukur, mengingatkan syukur kepada Allah, syukur nikmat. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan iman. Kemarin iman kepada malaikat, kita iman masih berkaitan dengan al-iman, kaitan juga berkaitan yang sub dari apakah orang yang melakukan maksiat itu bisa hilang imannya, ya. Nanti ada banyak pendapat-pendapat yang menyebabkan adanya sempalan-sempalan pemahaman, bahkan yang menyimpang, ya, dari pengertian tentang iman itu sendiri. Apakah iman itu harus ada amal, ya, ataukah cukup iman saja tanpa amal, ya, sehingga orang sudah dimasukkan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya walaupun tidak mengamalkan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Nah, ini dari pangkal ini nanti merembetnya banyak gitu. Kalau Ahlus Sunnah jelas sesuai dengan ta'rif iman dari Rasul itu, iman itu 3 unsurnya, ya, sama kayak syukur nikmat tadi. Unsur hati, i'tiqadun fil qalbi, i'tiqadun jazim, keyakinan yang kokoh dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan pernyataan lisan, wa amalun bil arkan, dan amal membuktikan iman itu dengan anggota badan. Maka setiap ada kata amanu, Allah iringkan berikutnya wa amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak setiap ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, kata Allah dalam surat Bayyinah itu, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Syarrul bariyah. Bariyah itu makhluk ciptaan Allah yang melata, yang merayap, yang hidup di muka bumi, itu namanya bariyah. Nah, ada kelompok lain yang berpendapat bahwa iman nggak harus pakai amal, sehingga seseorang itu dinyatakan beriman dan sempurna imannya walaupun tidak beramal, karena menurut mereka iman itu ungkul. Iman itu ya pokoknya keyakinan dalam hati, meyakini Allah ada, malaikat ada, hari kiamat ada. Wis la yazidu wa la yanqus. Tidak naik, tidak turun. Pokoknya asal orang itu meyakini, ketika tidak ditanya siapa Tuhan kamu, Allah. Siapa pencipta langit bumi, Allah. Percaya kamu kepada hari kiamat, percaya, udah. Imannya sempurna. Ya. Kelompok apa itu yang berpendapat seperti itu? Banyak, diantaranya kelompok Mu'tazilah, ya. Kelompok yang kemudian nanti ada sempalan-sempalan banyak dari situ, ya, yang menjadikan selisih di dalam memahami berikutnya, termasuk berkaitan dengan orang yang tidak meninggalkan dosa-dosa besar atau pelaku dosa-dosa besar, apakah imannya hilang
sehingga dia kafir, ya, atau imannya tetap utuh, sempurna walaupun dia pelaku dosa besar, karena amal maksiatnya itu tidak ngaruh terhadap eksistensi imannya. Jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya. Ekstrim kanan itu bahwa orang yang berbuat maksiat, dosa-dosa besar itu tidak ngaruh terhadap imannya, ya, imannya tetap aja sempurna, karena mereka memahami iman itu nggak perlu amal, iman itu dunal amal. Adapun kalau orang beriman kemudian beramal itu fadilah, keutamaan. Ekstrem kiri lawannya ekstrem kanan, oh enggak, ya, iman itu harus dengan amal mutlak, jelas harus, dan harus meninggalkan maksiat. Siapa yang beriman kemudian dia bermaksiat, dosa-dosa besar, maka hilang imannya, nah, kan? Neraka kekal. Kelompok apa nih yang berpendapat seperti itu? Pezina itu kafir, hilang imannya, neraka jahanam, kalau nggak sampai mati nggak tobat maka di tempatnya kekal dalam neraka. Ini ekstrim kiri. Ekstrim kanan tadi kayak Mu'tazilah, kayak Murji'ah, itu iman tidak butuh amal, sehingga orang ahli maksiat itu tetap imannya apa? Sempurna, ya. Ekstrem kiri kelompok Khawarij, siapa yang ahli maksiat, pelaku maksiat, kafir, imannya hilang. Dasarnya juga ada, masing-masing ada dasarnya, Qur'ani dan Sunni, ada hadisnya, tetapi mereka menginterpretasikan hadis itu dengan pemahaman, ya, sehingga Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah senantiasa antara dua paham ekstrim. Maka ada istilah wasatiyah Ahlus Sunnah, ya, pemahaman pertengahan yang diambil oleh Ahlus Sunnah, wasatiyah, dari berbagai masalah iman, masalah memahami asma dan sifat Allah, memahami takdir. Ahlus Sunnah senantiasa di tengah-tengah, ya. Masalah takdir, Ahlus Sunnah berada di antara pemahaman Qadariyah dan Jabariyah, ya. Pemahaman Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan bahwa kita manusia ini dipaksa dengan takdir, kayak robot. Kita hanya menjalani takdir, sehingga ada kata-kata, kenapa mas sampai nggak sholat? Allah takdirkan saya menjadi orang yang tidak sholat. Jabariyah, ya, paham Jabariyah, ya. Jadi kayak robot, kita ini udah disetting takdirnya, udah tinggal terima, nggak ada hak pilih, nggak bisa memilih mana baik mana buruk, ya. Padahal nggak seperti itu. Ini paham Jabariyah. Paham Qadariyah mengatakan enggak, kita itu punya qadar, punya kemampuan untuk memilih, maka takdir itu kita ciptakan sendiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, tengah-tengah Ahlus Sunnah, ya. Di mana takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan itu ada takdir yang tetap, kita nggak bisa milih, ada takdir yang kita boleh milih. Takdir Allah yang kita nggak boleh milih, nggak bisa milih itu apa? Kita lahir dari rahim siapa? Ada pilihan
yang disodorkan sama kita? Nggak ada. Roh kita masuk ke janin yang mana? Suku apa? Bangsa apa? Ada pilihan multiple choice, mau masuk ke Jawa, Arab, nggak ada, nggak bisa milih. Ya, kita mau badan kita yang kayak apa? Nggak ada milih. Ada takdir yang kita nggak bisa milih, tapi ada takdir yang Allah tetapkan sejak dulu. Itu bukan, Allah telah mengerti apa yang akan kita pilih sebelum kita diciptakan, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga Allah itu tahu apa yang bakal terjadi jauh sebelum Allah menciptakan. Maka Allah tulis yang bakal terjadi, termasuk yang bakal terjadi pada diri kita setiap hamba ini sudah ditulis. Dengan ilmunya Allah mengetahui bahwa kita ini akan condong kemana sesuai dengan akal pikiran yang Allah bekali itu. Akhirnya kita milih yang ini, menempuh jalan yang ini. Allah udah tahu, maka Allah tulis. Adakah setelah ditulis itu kemudian berubah? Yang sesuai ditulis di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Tapi yang kemudian dijabarkan di malaikat itulah yang berubah. Malaikat di catatan harian yang dibawa malaikat yang berubah. Nanti di bab takdir, belum sampai takdir ya. Ini contoh, saya ingin menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah itu, antara dua paham ekstrim senantiasa dalam berbagai soal masalah, terutama akidah. Ini yang akan kita bahas ini terkait dengan iman, ya, yang apakah iman itu harus dengan amal? Apa cukup pengakuan saja, keyakinan dalam hati saja? Jelas Ahlus Sunnah berada di dua pemahaman ekstrim, Mu'tazilah dan Khawarij. Di mana Mu'tazilah, ya, kemudian Murji'ah mengatakan iman tidak harus dengan amal. Maka amal seorang itu tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi iman, karena iman itu ungkul. Menurut mereka, asal orang itu beriman sudah, la yazidu wa la yanqus. Tidak ada ngaruh orang itu dengan. Kalau Ahlus Sunnah jelas, al iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu asnaf, bertingkat-tingkat. Ahlus Sunnah, ada imannya orang yang tinggi imannya, ada yang rendah imannya, sesuai dengan, ya, keyakinan hati mereka kuat apa enggak, kemudian didukung dengan amal mereka. Maka Rasul mengatakan cabang iman itu ada lebih dari 60 ya. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Siapa orang yang mengumpulkan pada dirinya cabang-cabang iman yang lebih banyak, maka semakin kokoh imannya. Ya, kebersihan cabang iman, malu cabang iman, mujahadah cabang iman. Sebaliknya itu cabang kekufuran, jorok, malas, tidak punya malu, ya, tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bagian dari cabang iman. Ya. Nah, rembetan dari itu, maka di sini bagaimana perkataan Ahlus Sunnah berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ahlul kabair. Ahlul kabair. Bagaimana qaul fi ahlil kabair? Ada matan, ya, perkataan dari Imam At-Tahawi, pengarang buku ini. Beliau mengatakan begini, wa nusamma ahlul ki ahlu wa nusamma
ahlu kiblatina muslimin. Kita menamai, menjuluki ahli kiblat, saudara-saudara ahli kiblat kita, asal dia ahli kiblat, sholatnya ngadep kiblat, sujud syukurnya ngadep kiblat, kalau berdoa juga ngadep kiblat, mereka adalah muslim, mukmin. Kami menamai, ahlu sunnah menamai orang-orang yang ngadep kiblat, ahli kiblat sholatnya, ahli kiblat menyembelihnya, ahli kiblat doanya, ahli kiblat sujud syukurnya. Ketika mau sujud syukur, mana kiblat? Mau nyembelih, mana kiblat? Ya, karena ada sunnah nyembelih menghadap kiblat. Menelentangkan hewan yang mau disembelihnya menghadap kiblat. Mereka adalah orang muslim yang mukmin. Madamu selagi ya mereka jaa bihin nabi, apa yang datang kepada nabi itu diimani. Selagi mereka mengimani apa yang dibawa nabi, apa yang dikatakan nabi, dikabarkan nabi. Walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin, dan mereka dengan apa yang dikabarkan nabi dan dibawa oleh nabi, dinyatakan nabi, musaddiqin, mereka membenarkan. Selagi mereka membenarkan, meyakini, mengimani apa yang dibawa nabi, dinyatakan nabi, dan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka mereka adalah orang muslim mukmin, bukan kafir. Sarahnya, kalau Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatana, siapa yang sholat seperti sholat kita, sholatnya Nabi, sholatnya sahabat, ya, wa istaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita. Siapa yang sholatnya seperti kita, menghadap ke kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan memakan daging sembelihan kita. Kalau nyembelih kayak sembelihan kita, mengucapkan bismillah, mengasah golok sembelihannya, menghadapkan hewannya ke kiblat, dan memakan daging sembelihan kita. Fahuwa al-muslim, mereka adalah orang-orang Islam, orang-orang muslim. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina, mereka punya hak-hak yang harus ditunaikan, ya. Kita punya kewajiban menunaikan hak-hak mereka, mereka punya kewajiban menunaikan hak-hak kita sebagai muslim. Kalau mengucapkan salam harus kita jawab, ya. Kalau meninggal punya kewajiban menyolatkan, mengurus jenazahnya. Jadi kalau dia meninggal, orang itu kalau sholat ngadep kiblat, orang itu kalau nyembelih kiblat, orang itu ahli kiblat, orang muslim, apapun dia golongannya, seberapapun dosanya, dia punya hak-hak itu. Ya, kata Rasulullah SAW, apapun mereka itu, lahu ma lana wa alaihi ma alaina, dia punya hak-hak sebagai muslim dari kita. Kita berkewajiban memberikan haknya. Hak sesama muslim itu apa? Ya. Ya, dan dia wajib menunaikan hak-hak kita selaku kita muslim. Ada timbal balik. Hak-hak muslim itu apa? Salam, jawab salam. Nah, ziaratul marid, kalau sakit dia punya hak dijenguk, ya, walaupun dia bukan satu jamaah dengan kita,
Dia sakit, dia muslim, sakit. Dia tahu, kita kenal. Tetangga apalagi. Kalau meninggal harus diselenggarakan jenazahnya. Itu hak dia, kewajiban kita. Kita ada kewajiban. Kalau dia ngundang, kita harus datang. Ya. Undangan yang baik, undangan yang bukan untuk maksiat. Itu hak muslim. Kalau dia minta tolong, minta perlindungan, wajib kita lindungi kalau kita mampu. Karena dia punya hak untuk dilindungi. Muslim. Kita muslim punya kewajiban melindungi dia. Ya. Kemarin dalam pembahasan di pengajian Dewan Dakwah ya. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Itu ucapan orang muslim kepada orang muslim. Kalau orang lain mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya bukan waalaikum. Kecuali kita nggak tahu, kita kira dia muslim. Ya, setelah kita jawab sempurna waalaikumsalam, ternyata bukan muslim. Ya, ini dari Rasul, ini ucapan ini, aturan ini dari Rasul, bukan dari kita. Ada makna di situ bahwa sesama muslim itu melindungi, menyelamatkan. Itu hak dia. Apapun golongannya, kita punya kewajiban. Punya kewajiban. Tidak kayak Khawarij. Oh, dia ahli maksiat, peminum khamr, pezina dia. Kafir dia. Enggak ada hak. Gak ada hak untuk dilindungi, gak ada hak untuk dia. Ya Allah. Ya, hadis sahih rawahu Al-Bukhari. Dan kemudian diterangkan juga annal muslim la yakhruju minal islam bitarik bi'irtikabil ad-dunub. Seorang muslim menurut ahli sunnah, seorang muslim itu tidak keluar murtad, tidak menjadi kafir hanya karena, bukan hanya ya, tidak menjadi kafir, tidak menjadi murtad, keluar dari milah Islam, keluar dari agama Islam karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya, ma lam yastahillu, selagi mereka tidak menghalalkan dosanya itu. Ini catatannya. Selagi mereka tidak menghalalkan dosanya itu. Kalau dia sudah menganggap halal dosanya itu, murtad dia. Ini ahlu sunnah. Ditanya makanya, pendosa itu, pelaku dosa besar itu, pemakan riba, ya, nyaman kerja di tempat riba. Ditanya, sampean kok masih kerja tempat riba itu kan dosa besar. Halah, riba podo wae lah, halal juga lah riba. Hati-hati ini, hati-hati. Sampean murtad ini, menghalalkan riba, murtad sampean. Ini pemahaman dari sini. Ini bukan tafsiran ini. Ya. Ada nas dalilnya. Jadi kalau dia pelaku dosa, ahli maksiat, minum khamr, judi, zina, mabuk, merampok, dosa-dosa besar semuanya itu. Ya, itu tidak menyebabkan mereka murtad menjadi kafir. Tidak, selagi mereka tidak menghalalkan. Allah tetap menunggu mereka tobat. Dan kalau mereka tobat sebelum meninggal, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sampai meninggal belum tobat, Allah pun masih membuka kemungkinan mengampuni dia. Kalau Allah tidak mengampuni, mereka harus dibakar, dibersihkan dosanya itu sebelum kemudian mereka diangkat masuk surga. Berarti dia juga bisa masuk surga juga. Iya, mereka muslim, mukmin. Ya. Mereka beriman.
Dia akan dibakar di neraka sesuai dengan dosanya itu sampai habis. Entah butuh berapa waktu membakar dosanya. Wal murad, yang dimaksud ahlu kiblatina, ahli kiblat kita, adalah man sholla mustaqbilal kiblat, orang yang ketika sholat ngadap kiblat. Wa man da'a wa man yad'u, dan orang yang ketika berdoa menghadap kiblat, dan yang lain-lain. Yakni kiblah al-Ka'bah al-Musyarrafah. Yang dimaksud kiblat sini yakni menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, yang dimuliakan secara syar'an, syariat, secara syariat. Wa in kana min ahlil ahwa, walaupun dia adalah ahli hawa. Ahlil ahwa itu para penurut hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu, para budak hawa nafsu. Aw min ahlil ma'asi, atau dari ahli maksiat. Malam yukadzib bisyai'in mimma ja'a bihi rasul, selagi mereka tidak mendustakan, yukadzib, selagi mereka tidak mendustakan apa yang dibawa oleh rasul. Jadi syaratnya dua, ya. Pelaku maksiat tadi, pelaku dosa-dosa besar tadi tidak menjadi kafir selagi satu, tidak menghalalkan dosanya. Dua, tidak mengingkari apa yang dibawa Nabi, dikabarkan Nabi. Walaupun satu perkara yang qat'i, yang dibawa Nabi, yang dikabarkan Nabi, satu perkara tidak diimani, padahal itu qat'i, perkara, bukan perkara ijtihadi, bukan perkara furu'. Jadi bapak-bapak sekalian, kita itu nggak boleh berselisih dalam perkara yang qat'i, yang sudah tetap usuli, tawabit. Usul itu pokok. Ada batang pohon, itu ada pokok pohon, ada batang utamanya itu. Kemudian ada cabang, ada ranting. Kalau urusan cabang, ranting namanya itu urusan khilaf. Mestinya cabang itu berselisih, ada yang ngalor, ada yang ngidul, ya kan? Tapi pokoknya itu nggak boleh berselisih. Kalau kita sudah berselisih dalam masalah pokok ajaran Islam, maka pasti sesat. Kenapa Syiah sesat? Karena berselisih dalam perkara pokok. Kenapa Ahmadiyah sesat? Karena berselisih beda masalah pokok ajaran Islam. Pokok itu dalam bahasa fikihnya usuluddin, pokok-pokok ajaran Islam, nggak boleh selisih. Sholat itu 5 waktu, ngadapnya ke kiblat, subuh itu 2 rakaat, nggak boleh selisih. Tuhan kita itu Allah, Allah itu Ahad, nggak boleh selisih. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu pokok, nggak boleh selisih. Ketika ada nabi setelah Nabi Muhammad, sesat dia pasti, karena dia nyempal dalam perkara pokok. Orang yang termulia setelah Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Setelahnya itu adalah Umar, Utsman, Ali, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Itu perkara usul, pokok. Ketika ada yang berselisih, enggak. Manusia termulia setelah Nabi itu Ali, itu Syiah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu maka Syiah sesat. Salah satu kesesatannya adalah mereka menganggap sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu murtad sepeninggalan Rasul, dan mestinya yang mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi Ali yang naik mestinya. Padahal sepakat Ahlus Sunnah sejak zaman sahabat, dan Rasul juga mengindikasikan itu, manusia termulia setelah Rasul Abu Bakar.
Itu menjadi perkara inti dalam Islam, perkara usul. Maka ada buku, Bapak sekalian, ada buku yang judulnya As-Sawabit wal Mutaghayyirat. Perkara-perkara baku dan perkara-perkara yang boleh berubah-ubah, boleh bergeser, boleh lentur kita. Sawabit itu kita nggak boleh. Sawabit itu baku, perkara yang pokok tadi. Ya. Urusan iman tuh urusan perkara pokok. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi syaratnya 2. Pelaku dosa itu tidak dianggap kafir, tidak kekal dalam neraka, tidak keluar dari milah apabila tidak menghalalkan dosanya. Yang kedua, apabila tidak menolak apa yang dibawa Rasul dalam perkara-perkara qot'i, perkara-perkara yang dikabarkan Rasul yang qot'i, yang pokok, yang musuli tadi. Nah, Ahlus Sunnah juga memberikan arahan ya, dan ini kesepakatan Ahlus Sunnah, bahwa mereka para pelaku dosa besar itu ya tidak kekal dalam neraka. Adamu khuludi ahlul kabair finnar. Adamu khulud, tidak khalid, tidak kekal. Para pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Wa ahlul kabair, dan para pelaku dosa besar min ummati Muhammadin, dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnar, di dalam neraka itu, la yakhludun, tidak kekal. Kalau dosa mereka dibakar sudah habis, mereka akan diangkat ke dalam di surga, dikasih label ahlul jannati al jahannamiyun, ahli surga mantan jahanam, residivis jahan, ada labelnya. Ya serapopo lah masuk surga. Yang penting masuk surga ya. Itu ada tanda khusus itu. Nanti kalau kita ke pasar surga itu ada pasar. Di pasar itu banyak orang lalu lalang, di pasar surga itu ada mantan jahanam. Mudah-mudahan kita tidak ada ya, tidak pakai mantan jahanam. Amin. Allahumma. Bagaimana caranya? Ya masuk surga tanpa hisab. Nggak dadak mampir ke neraka. Berat. Ya berat. Tapi kita harus berusaha. Wa illam yakunu taibin, wa in lam yakunu taibin, apabila mereka belum sempat taubat, sampai meninggal itu belum sempat taubat. Idza matum muwahhidun, apabila mereka mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, ya, maka dia tidak kekal. Badaan laqallah, setelah mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, arifin, dan mengakui dosa-dosanya, wa hum fi masyiatillahi fi hukmihi, maka terserah Allah mau diampuni tanpa masuk neraka. Allah punya hak, karena dia ternyata walaupun ahli maksiat, dia punya kelebihan amal sosial tertentu yang kita nggak tahu, yang mengetuk hati Allah. Ya kok hati Allah ya? Iya, amal-amal tertentu sehingga Allah tuh dulu kasihan, aku ampuni dosa-dosamu, masuk surga langsung. Allah yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni segala dosa-dosa bagi yang Allah kehendaki. Ya.
duna syirik, selain dosa syirik. Allah mengampuni, Allah berhak mengampuni, Allah terserah sesuka dia, sesuka kehendak dia, siapa yang mau diampuni dari dosa apapun dosanya itu bagi hamba-hambanya beriman yang Allah kehendaki, ya. Maka kalau Allah pun menghendaki mengampuni, ya dia nggak akan masuk, nggak diampuni, habis dosanya, bersih dosanya, masuk surga tanpa mencicipi dosa, tanpa mencicipi azab neraka. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan amal soleh sekecil apapun. Kita nggak tahu dari amal yang mana menjadi asbab penyebab Allah mengampuni dosa kita, ya. Kebaikan yang mana, walaupun kita banyak dosa, kebaikan itu kita lakukan, kita nggak tahu. Wahum fi masyiatillah, mereka di atas kehendak Allah. Insya'a ghafara lahum, jika Allah menghendaki Allah mengampuni mereka, wa'afa anhum, dan Allah memaafkan mereka, bifadlihi, dengan keutamaannya, dengan fadilah Allah ampuni. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh dasar itu wali maksiat, neraka jahanam kekal misalnya, atau neraka jahanam. Belum tentu. Boleh jadi dia diampuni oleh Allah. Bukankah kita pernah dengar kisah, ya, ada seorang pezina ulung, ya, pezina terkenal pezina. Ya. Dia melakukan profesi pezinanya itu sampai mati. Lalu Allah mengampuni dosanya karena apa? Amalan dia memberi minum anjing kehausan. Anjing kehausan, dengan terompahnya sendal jinjitnya itu dia ambil, turun ke bir, ya, sumur kita itu, sumur di Arab bukan kayak sumur kita, lalu diminumkan ke anjing yang kehausan tadi. Allah mengampuni karena itu. Allah bahagia melihat makhluknya yang cengap-cengap kehausan itu dikasih minum, ya, Allah ridho, lalu Allah ampuni dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang Allah kehendaki, ya, kecuali dosa syirik. Nah, kalau dosa syirik jelas Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Insya adzabahu, jika Allah kehendaki juga mereka akan diazab dulu, ya, untuk membersihkan dosa-dosanya akan diazab finnar bi'adlihi, di neraka dengan keadilannya, dengan hukum keadilannya Allah masukkan mereka pelaku pendosa itu, tidak Allah ampuni, tapi Allah bersihkan dengan cara dimasukkan ke mesin cuci yang namanya neraka, ya, bi'adlihi. Jadi tadi Allah mengampuni bifadlihi dengan keutamaan, Allah mengazab dengan keadilannya. Ya, ada yang bertanya, kenapa ya Allah zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa itu diceritakan dalam riwayat bertanya kepada Musa, ya Nabi Allah Musa, kenapa Allah itu menciptakan ciptaannya sendiri, dia rawat ciptaannya sendiri, setelah itu diazab, ya. Ada yang diazab, ada yang dikasih masuk surga dengan penuh nikmat. Dalam cerita itu, entah benar dan ini Israiliyat mungkin, ya. Maka Nabi Musa mengatakan tanam padi. Saya bertanya, ya Nabi Musa, kok malah suruh tanam padi? Iya, jawabannya setelah kamu nanti panen padi. Tanam padi susah payah, dirawat,
buah, dipetik, dijemur, ditampi, bersihkan dari padi-padi yang kopong itu, padi yang mentes, masukkan karung, disimpan tempat gudang yang aman, tidak kena hujan, tidak kemakan tikus, tidak kena panas. Terus padi yang kopong tadi apa? Taruh di mana? Taruh di tempat sampah. Ngapain? Saya bakar. Loh, kenapa kamu tanam juga kamu bakar? Nah, kan sama-sama yang kamu tanam itu. Terus apa yang kamu rawat? Ada padi yang kamu muliakan, tempatkan tempat yang aman. Ada padi yang kamu taruh di mana? Tempat sampah dan kamu bakar dia. Kenapa? Ya karena dia kopong. Ya itulah. Karena dia kopong masuk neraka. Jadi karena Allah azab itu karena kopong dari iman dan kopong dari amal, kopong dari ketaatan. Selagi dia ada isinya iman, ada harapan dia masuk surga. Ada hamba Allah yang ada isi imannya, hatinya, dia namanya muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, tapi isinya amal-amal dosa, penuh dengan amal dosa, maka dibakar di neraka. Hamba-hamba Allah yang ada isinya iman, kemudian kehidupannya penuh dengan isi-isi amal soleh, masukkan ke surga. Padi mentes, ya. Jadi begitulah, pakai logikanya. Entah benar entah enggak nih riwayat ini, ya. Umat Nabi Musa bertanya, jawabannya nanam padi dulu. Jadi ini mungkin kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana sikap atau pemahaman atau akidah Ahlussunnah menyikapi ahlul kabair. Ahlul kabair, para pelaku dosa, pelaku maksiat, selagi mereka adalah ahlul kiblah, mereka muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, mereka ahli kiblat kita, mereka saudara kita, mereka muslim, berhak atau mempunyai hak-hak, hakul muslim. Kita punya kewajiban menunaikan hak-haknya, sebagaimana mereka juga punya kewajiban menunaikan hak-hak kita selaku sesama saudara muslim. Mereka tidak kafir dengan amalnya, dengan maksiatnya, dengan amal dosanya, maksud saya dengan maksiatnya, dan mereka tidak murtad, tidak kekal dalam neraka dengan amal dosanya itu, kecuali mereka melakukan dua hal. Satu, menghalalkan dosanya tadi, yang kedua menolak perkara-perkara usul dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini ada pertanyaan, bapak-bapak sekalian, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillah. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.